Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif dari Forum News Network. Memasangkan Anies Baswedan dengan Kaisang Pangarep sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk pilkada di Jakarta tahun 2024. Pertanyaan ini sekarang paling banyak muncul di media dan media sosial. Saya sendiri banyak di chatting apakah wacana ini serius atau tidak gitu. Kenapa? Dan rata-rata yang menanyakan kepada saya itu sangat tidak menghendaki Anies Baswedan itu berpasangan dengan Kaisang Pangarep, putranya Pak Jokowi. Saya juga agak heran bagaimana ceritanya bisa muncul isu semacam itu. Karena pertanyaan ini saya bukan hanya datang dari teman-teman di tanah air, tapi bahkan juga sampai teman-teman yang di luar negeri menanyakan keseriusan tentang isu itu. Saya mencoba menelusuri isunya ini kelihatannya ini setidaknya yang saya temukan sebentar ini muncul ketika media bertanya kepada Ketua DPW PKB Hasbiallah Ilyas kemungkinan partai Anies itu dipasangkan dengan Kaisang Pangarep. Dan pada waktu itu Hasbiallah itu kan menjawabnya secara normatif. Sebagai partai dia itu partai terbuka. Jadi ya sangat mungkin Anies itu dipasangkan dengan siapa saja. Bahkan termasuk kan mereka sekarang katanya sedang menjalin komunikasi dengan PDIP dan PKS. Nah, isu ini yang pernyataan dari Hasbiallah ini yang tampaknya kemudian menjadi bergulir menjadi bola liar karena kemudian Kaisang sendiri misalnya hari ini ditanya oleh wartawan mungkinkah dia dipasangkan dengan Anies atau mungkin dia lebih tepat kalau diminta memilih Ridwan Kamil gitu. Artinya dia diminta memilih kalau dia bisa memilih apakah dia ingin dipasangkan dengan Anies atau dengan Ridwan Kamil. Tapi dia menyatakan, nah ini Kaisang ini katanya dia menyatakan bahwa ya, kata dia kalau realistis, kata dia mau lihat realistis tuh, ya dia akan memilih berpasangan dengan Anies Baswedan. Kenapa? Karena hasil surveinya itu Anies Baswedan sekarang ini paling tinggi. Memang kalau merujuk pada hasil survei, Anies itu sekarang di ya Jakarta ini paling tinggi. Sementara kalau Ridwan Kamil itu dia paling tinggi di Jawa Barat. Selain itu, Kaisang itu juga menyatakan bahwa dia senang sering menonton acara Desak Anies. Ini kan Desak Anies ini adalah program andalan Anies Baswedan pada pada kampanye Pilpres 2024 lalu dan itu melibatkan anak-anak muda di berbagai kota. Dan memang waktu itu banyak sekali yang menilai bahwa program Desak Anies itu merupakan salah satu breakthrough atau terobosan baru dalam kampanye yang biasanya itu berupa pengerahan massa, arak-arakan, konser musik dangdut gitu dan ini sifatnya mobilisasi pada pemilu lalu itu pada kampanye pemilu lalu pada Pilpres itu Desak Anies itu ada formatnya berbeda. Formatnya berupa dialog, terjadi perdebatan tanya jawab dengan para kandidat presiden terutama Anies Baswedan dan kemudian yang saya kira sangat menarik ini anak-anak muda ini datang dengan sukarela datang ke situ gitu. Bahkan ketika misalnya acaranya diselenggarakan di kafe gitu mereka membayar sendiri-sendiri. Beda dengan kampanye sebelumnya yang rata-rata itu pasti ada uang transport, ada uang akomodasi dan kemudian musik-musik dangdut dan sebagainya. Jadi wajar kalau anak muda seperti Kaisang itu menyatakan dia suka menonton Desak Anies itu. Kendati suka, tetapi saya kira kalau kemudian dipasangkan dengan Anies ini saya nganggap ini wacana yang sangat ngaco gitu. Walaupun saya tahu banyak sekali pendukung Anies yang sudah uring-uringan mendengar isu ini. Saya sih begini ya, meskipun dalam politik itu ada gium jadi the art of possibility, jadi sesuatu yang mungkin dan tidak sesuatu yang sebuah seni tentang kemungkinan. Jadi sesuatu yang tadinya kalau menurut Anda di luar politik itu tidak mungkin, kalau di dalam politik itu bisa saja mungkin terjadi. Dan juga di dalam politik itu kan ada jargon tidak ada musuh yang abadi adalah kepentingan. Tapi saya kira antara Anies dengan keluarga Jokowi ini jargon-jargon semacam itu tampaknya tidak akan berlaku karena memang karena yang saya lihat ada perbedaan yang mencolok antara Anies dan Jokowi, katakanlah ini kan persoalan value ya. Kalau Jokowi ini kan bersama keluarganya value itu saya kira satu nggak penting, yang penting bagi mereka tujuan. Karena faktanya toh
misalnya mereka itu sekarang ini dalam fakta dalam kasus pencalonan Gibran dan juga sekarang diikuti oleh pencalonan Kaisang ini kan pendekatannya sangat pragmatis. Kalau ada aturan undang-undang yang membatasi mereka, ya undang-undangnya diubah. Kalau tidak ada undang-undangnya, undang-undangnya dibuat. Dalam kasus sekali ini kan dalam kasus Gibran maupun Kaisang ini dua-duanya sebenarnya menabrak aturan yang telah ada, yakni bahwa kalau pada waktu Pilpres kemarin batas usianya itu 40 tahun, sementara pada gubernur ini batas usianya 30 tahun. Jadi sekarang semua diubah gitu ya. Kalau pada kasusnya Gibran itu diubahnya oleh Mahkamah Konstitusi pada waktu itu normanya itu diubah tetap usia 40 tahun kecuali bagi mereka yang pernah atau sedang menjadi kepala daerah yang dipilih melalui pilkada gitu ya. Jadi loloslah Gibran walaupun usianya belum 40 tahun. Sementara di Mahkamah Agung ini sekarang ini Kaisang itu lolos lewat putusan Mahkamah Agung yang mengubah peraturan KPU atau PKPU yang di situ menyatakan bahwa usia calon gubernur dan wakil gubernur itu adalah 30 tahun saat ditetapkan sebagai pasangan. Nah, itu diubah normanya menjadi berusia 30 tahun saat akan dilakukan pelantikan. Nah, ini ini benar-benar kelihatan banget bahwa undang-undang ini mau diubah untuk kepentingan Kaisang. Kenapa? Karena Kaisang itu kan lahir tanggal 25 Desember 1994. Jadi nanti ini kalau pada penetapan calon itu dia usianya belum sampai 30 tahun. Tetapi kalau nanti pada saat pelantikan ya dipastikan usia Kaisang itu akan sudah 30 tahun dan dia memenuhi syarat. Jadi dari sini aja kan kelihatan bahwa ada yang sangat berbeda antara Anies yang sangat dia menjaga soal legal formal dan etika itu dengan keluarga Jokowi yang hal-hal seperti ini tidak dia pedulikan. Nah, Anies misalnya hari ini ketika ditanya oleh wartawan apa komentarnya tentang diubahnya peraturan KPU oleh keputusan Mahkamah Agung, dia menyatakan bahwa aturan itu untuk ditaati gitu ya, bukan untuk diubah-ubah. Dari situ saja kita sudah tahu bahwa tidak mungkin Anies itu kemudian berpasangan dengan Kaisang. Sebaliknya bagi keluarga Jokowi juga sangat tidak mungkin mereka itu berpasangan dengan Anies Baswedan karena kalau kita mundur ke belakang dulu ya, Presiden Jokowi itu kan melihat Anies ini sebagai apa ya, matahari kembar, bayang-bayang yang harus disingkirkan oleh Jokowi gitu. Bahkan sebenarnya kalau kita runut ke belakang itu jauh hari Anies itu sudah diamputasi oleh Jokowi ketika dia dipilih oleh Jokowi menjadi Menteri Pendidikan pada waktu itu. Waktu itu namanya belum Mendikbudristek ya, masih Menteri Pendidikan ya karena Kementerian Ristek masih ada sendiri begitu. Dan Anies kita tahu kemudian direshuffle. Apakah Anies waktu itu direshuffle karena kinerjanya tidak baik? Justru tidak, karena Anies adalah salah satu menteri yang berdasarkan survei itu dia kinerjanya terbaik. Tapi orang banyak menduga bahwa Jokowi pada waktu itu periode pertama dia tidak mau ada matahari kembar dan Anies dilihatnya sebagai calon potensial untuk jadi pesaing dia begitu. Karena itu kemudian dia di reshuffle dan perjalanan nasib kemudian ternyata malah membawa Anies terpilih menjadi gubernur Jakarta. Dan ini lagi-lagi posisinya sebagai gubernur Jakarta itu menjadi bayang-bayang dari Jokowi yang jadi presiden. Dan semua orang saya kira tahu bahwa Presiden Jokowi itu sudah lama berusaha mati-matian untuk menghalang-halangi agar Anies Baswedan itu jangan sampai menjadi calon presiden. Dan antara lain yang dilakukan oleh Jokowi itu kan kemudian mengundurkan pilkada serentak dan menjadikan pilkada serentak tahun 2024. Anies kan harusnya periode jabatan sebagai gubernur itu habis pada tahun 2022 karena dia terpilih pada pilkada 2017, habisnya 2022, tetapi karena pilkada serentak karena pilkadanya kemudian ditunda dengan penunjuk PLT dan dilaksanakan serentak pada tahun 2024 itu kemudian ya Anies tidak punya jabatan tetapi justru memberikan kesempatan dia untuk maju pada Pilpres. Nah,
cerita Anies pada waktu Pilpres ini juga, saya kira, semua orang juga tahu bahwa Jokowi itu kan mati-matian berusaha untuk menghalangi Anies, mulai dari proses hukum pada waktu itu melalui KPK, yakni dengan rekayasa kasus dalam, Formula E, balapan Formula E. Dan setelah gagal, ya kemudian lewat mekanisme politik, yakni menghalang-halangi partai politik untuk tidak mengusung Anies Baswedan. Sesungguhnya waktu itu upaya dari Jokowi itu harusnya berhasil. Kenapa? Karena pada waktu itu kan pemerintahan Jokowi itu didukung oleh mayoritas partai di parlemen, dan pada waktu itu yang kubu oposisi itu hanya tersisa PKS dan Demokrat, dan Demokrat dan PKS ini tidak mencukupi jumlah kursinya 20% di DPR, sehingga secara teori harusnya kemarin itu tidak ada calon presiden di luar mereka-mereka yang diinginkan oleh Jokowi. Artinya Jokowi tinggal membuat siapa calon yang akan diajukan dan siapa calon boneka yang akan dipersiapkan untuk lawannya. Tetapi tiba-tiba kita tahu Nasdem kemudian membelot, dan kemudian justru mendukung Anies Baswedan untuk pertama kalinya, dan kemudian akhirnya Anies itu bisa maju ke Pilpres karena didukung oleh Nasdem, PKS dan PKB. Nah, dalam kali ini, dalam pilkada kali ini dipastikan Jokowi juga akan berusaha untuk menghalang-halangi jangan sampai Anies Baswedan itu bisa menjadi gubernur. Kenapa? Karena kalau Anies Baswedan bisa terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta, artinya dia kemungkinan besar akan comeback lagi pada Pilpres 2029, dan itu bisa menjadi pesaing dari Gibran yang kemungkinan dia juga bersiap untuk maju pada Pilpres 2029. Jadi rasanya tidak mungkin kalau bukan rasanya tidak mungkin, dipastikan tidak mungkin kalau Pak Jokowi itu akan memasangkan Kaisang dengan Anies, dan sebaliknya saya kira Anies juga tidak mungkin dipasangkan dengan Kaisang, karena kalau dipasangkan dengan Kaisang saya menyebutnya Anies itu ya bunuh diri dia secara politik. Belum lagi sekarang ini kan wacana yang menguat itu kemungkinan Anies itu akan diusung oleh PKB bersama dengan PDIP, ya. Dan nah kalau ini memang rasanya tadinya orang juga menduga tidak mungkin begitu Anies berpasangan, tetapi ini berlaku jargon politik bahwa musuhnya musuh adalah teman. Nah, Anies ini adalah musuhnya Jokowi, sekarang PDIP kan juga bermusuhan dengan Jokowi. Jadi sekarang Anies berteman dengan PDIP, dan soal ini tanda-tandanya sangat kuat. Karena apa? Karena Anies Baswedan itu selain secara resmi sudah diusung oleh PKB, dia itu juga namanya sudah diusulkan oleh DPD Jakarta, DPD PDIP Jakarta ke DPP. Ini ada 10 nama, Anies salah satu nama yang diusungkan. Dan ternyata Anies itu juga sudah bertemu dengan DPD PDIP. Jadi kelihatannya kalau ini tanda-tandanya bahwa Anies itu sangat mungkin diusung oleh PDIP dan PKB. Dan kalau dengan dua partai ini saja kursinya sudah mencukupi, karena PKB mendapatkan 10 kursi, kemudian PDIP itu memperoleh 15 kursi. Jadi artinya 25 kursi kalau dua partai ini bergabung mengusung Anies. Cukup lebih dari 22 kursi yang diperlukan. Dalam hal ini kalau kemudian ini terjadi bahwa PDIP itu mengusung Anies Baswedan, ini saya kira PDIP itu menggunakan panggung Pilkada DKI Jakarta itu sebagai panggung perlawanan menghadapi Jokowi. Dan salah satu caranya yaitu harus keinginan Kaisang untuk maju menjadi gubernur itu gagal gitu ya, dikalahkan oleh Anies. Dan ini yang menjelaskan mengapa kemudian Anies juga rasanya tidak mungkin mengusung Kaisang. Kenapa? Karena PDIP dipastikan tidak akan mau kalau kemudian Kaisang yang menjadi calon wakilnya Anies. Jadi ini yang saya kira secara prinsip ada keinginan PDIP lain, misalnya ya harusnya kalau bersama dengan PDIP yang mengusung ya calon wakilnya adalah dari PDIP. Hal ini setidaknya seperti dikatakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto, yang berharap agar agar Anies itu didampingi oleh kader PDIP. Tapi saya kira dibandingkan keinginan PDIP untuk menghadang Kaisang menjadi gubernur atau wakil gubernur di Jakarta itu,
Soal apakah nanti ada atau tidak wakil PDIP yang mendampingi Anies itu jauh lebih kecil. Pasti buat PDIP itu, yang paling utama adalah bagaimana mengalahkan, Kaisang gitu ya. Dan itu saya kira bisa dilakukan oleh PDIP jika dia mengusung Anies Baswedan. Tetapi saya juga, menyatakan bahwa mengapa kemudian muncul isu atau narasi bahwa Anies akan dipasangkan dengan Kaisang. Ini saya kira ini cara biasalah, cara permainan keluarga Jokowi yang waktu itu dijemput oleh, wartawan, senior dari Selandia Baru, John Macbeth, sebagai memainkan smoke and mirror gitu ya. Jokowi itu kan senangannya begitu. Dia seperti seorang pesulap gitu yang memainkan asap dan kaca. Dengan begitu, penonton itu teralihkan perhatiannya. Padahal tujuan dia sebenarnya menuju ke kanan misalnya, itu penonton dialihkan, ke kiri. Dengan begitu fokusnya seperti tidak ke apa yang menjadi agenda sesungguhnya dari Jokowi. Dalam kasus ini saya kira mengapa kemudian tiba-tiba muncul wacana Anies dipasangkan dengan Kaisang, kaitannya dengan itu tadi, smoke and mirror. Jadi mengalihkan tujuan utama dari, Kaisang dan, Jokowi. Kenapa? Karena bagaimanapun juga munculnya Kaisang ini itu banyak mendapat sorotan yang luar biasa, dari para kritikus Jokowi yang ya ini menunjukkan salah satu bukti betul-betul Jokowi itu ingin membentuk politik dinasti. Tidak cukup hanya dengan Gibran menjadi, calon, yang sekarang terpilih menjadi wakil presiden, kemudian Bobi menjadi calon gubernur di Sumatera Utara, dan Kaisang itu kalau bisa masuk di Jakarta. Jadi kendati tadi Kaisang itu menyatakan bahwa kalau dia disuruh memilih, apakah Anies dan, Ridwan Kamil, ya ini, dan dia menyatakan bahwa secara realistis dia harusnya memilih Anies, dipastikan itu tidak mungkin terjadi. Yang sangat mungkin adalah dia akan, berpasangan dengan Ridwan Kamil. Nah, Ridwan Kamil ini kan sudah disepakati dalam rapat, koalisi 02. Ini seperti dikatakan oleh, Zulkifli Hasan, ketua umum Partai Amanat Nasional, itu, ketua umum partai, koalisi 02 itu sudah bertemu dengan Jokowi, dan pada waktu itu mereka menyepakati, Ridwan Kamil itu jadi calon, Gubernur Jakarta. Itu yang menjelaskan mengapa kemudian, Gerindra yang lebih dahulu mencalonkan, Ridwan Kamil. Tetapi siapa wakilnya Ridwan Kamil itu, kalau kita membaca pernyataan dari Gerindra, mereka sebenarnya menginginkan dipasangkan dengan kader internalnya, artinya dari Gerindra. Tetapi kita juga membaca pernyataan dari Golkar yang menyatakan bahwa mereka mempertimbangkan untuk memasangkan Kaisang itu dengan Ridwan Kamil. Jadi kita bisa menduga dengan keras bahwa pasti, Jokowi itu ingin memasangkan Kaisang dengan Ridwan Kamil. Cuma mungkin bagi Ridwan Kamil itu dia mesti menghitung-hitung kembali kalau di Jakarta, karena kalau dia harus berhadapan dengan Anies Baswedan di Jakarta, peluangnya itu untuk menang berat gitu ya. Dan padahal dia juga punya opsi kembali untuk menjadi gubernur Jawa Barat, dan dia di Jawa Barat surveinya paling tinggi. Jadi peluangnya di Jawa Barat lebih besar. Tetapi tentu yang mesti kita catat adalah bagaimanapun di situ ada Kaisang bin Jokowi. Dan kita tahu, bagaimana cara Jokowi bermain untuk memenangkan, Gibran sebagai wakilnya Pak Prabowo. Jadi segala macam, sumber daya kekuatan di pemerintahan, mulai dari aparat penegak hukum, aparatur sipil negara, sumber-sumber keuangan negara seperti bansos dan sebagainya, semua dimainkan oleh Jokowi. Hanya saja kan Jokowi pada pilkada serentak nanti pada 27 November dia tidak lagi menjadi presiden. Jadi dia tidak seleluasa itu memainkan, permainan kotor seperti yang dia lakukan pada Pilpres kemarin. Tapi perlu dicatat kan, presiden dan wakil presidennya adalah penerus dia. Ada Prabowo, ada Gibran. Tapi saya meragukan Pak Prabowo, apalagi baru awal dia menjadi presiden dan kemudian dia bersedia main kotor seperti pada Pilpres 2024 kemarin. Walaupun tentu Pak Prabowo pasti belajar banyak dari Jokowi, pengalaman dari Pilpres, 2024 kemarin. Tetapi pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain lah ya, selain dia bahwa dia harus mengkonsolidasi kekuasaannya di awal-awal ini, apalagi ada problem anggaran yang juga sangat berat. Saya kira ini tentu saja fokus perhatian Pak Prabowo tidak akan, bisa penuh misalnya menghadang, Anies Baswedan, dan mungkin bagi dia juga kepentingan dia tidak sebesar kepentingannya Pak Jokowi untuk menghadang, Anies Baswedan sebagai
calon gubernur di Jakarta. Jadi kalau kemudian banyak tanya apakah mungkin terwujud ini koalisi partai-partai yang dari PKB dan PDIP mengusung Anies dan Kaisang, jawabannya dipastikan itu nggak mungkin, itu ngaco gitu ya. Satu faktor Anies sendiri pasti tidak diinginkan oleh Jokowi untuk sukses di Jakarta. Yang kedua faktor PDIP, kalau mereka jadi mendukung Anies Baswedan tidak mungkin dia mau mengusung Anies berpasangan dengan Kaisang Pangarep. Jadi sekali lagi ini semacam false flag gitu aja, bendera palsu mengalihkan perhatian publik terhadap keinginan dari Jokowi untuk mengunggulkan putra bungsunya ini menjadi orang nomor satu atau orang nomor dua di Jakarta. Yang begini-begini saya kira untuk para warga di Jakarta mereka sudah paham ya. Jadi ini kita tinggal menunggu siapa yang akan dipasangkan dengan Anies Baswedan, karena kemungkinan saja Anies Baswedan ini akan diusung oleh partai koalisi besar. Ada di situ PKS yang sebelumnya juga sudah menyatakan akan mendukung Anies Baswedan, dan juga ada Nasdem yang menyatakan bahwa Anies Baswedan itu menjadi top priority. Tinggal siapa nanti yang menjadi calon wakil gubernurnya mendampingi Anies Baswedan. Yang jelas dan saya bisa pastikan sejak sekarang ini bahwa pasti itu bukan Kaisang Pangarep. Saya Sunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.